Apakah arti mukjizat bagiku? Renungan diinspirasi dari Injil Matius, bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim! Celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Korazim dan Betsaida adalah dua kota Yahudi di Galilea, dekat tempat Yesus melakukan banyak pelayanan dan mukjizat. Sedangkan Tirus dan Sidon adalah kota-kota orang kafir non-Yahudi, dikenal dalam Perjanjian Lama sebagai kota yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Alasan Yesus mengecam kota-kota Yahudi tersebut karena meskipun mereka menyaksikan secara langsung banyak mukjizat yang dilakukan Yesus, mereka tetap mengeraskan hati, mereka tidak mau bertobat. Sebaliknya, Yesus berkata, jika mukjizat itu terjadi di kota-kota yang disebut kafir, yaitu Tirus dan Sidon, mereka justru akan bertobat dengan penuh penyesalan, sehingga akan lebih ringan tanggungannya di hari penghakiman. Dalam suatu acara KRK, aku menyaksikan sendiri seorang teman yang terkena kanker payudara mengalami jamahan Tuhan. Temanku ini harus duduk di kursi roda karena kakinya lemah akibat metastasis ke tulang. Malam itu temanku dapat berdiri, bahkan bisa berlari-lari di atas panggung. Ketika ditanya apakah sudah mengalami mukjizat kesembuhan, dia berkata, kalau sekarang dirinya sudah bisa berdamai dengan sakitnya. Sebelumnya ia terus bertanya kepada Tuhan, kenapa saya? Sekarang ia dapat menjalani semua proses radiasi dan kemoterapi dengan penuh ucapan syukur. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan fisik, namun terlebih dahulu ingin membangkitkan iman dan memulihkan hati orang yang datang dengan penuh percaya. Yesus melakukan mukjizat bukan hanya untuk memukau orang banyak, tetapi sebagai tanda kasih dan kehadiran Allah yang nyata dalam diri kita. Kehadiran Allah melalui tubuh dan darah Kristus dapat kita sambut dalam perayaan Ekaristi setiap hari. Kita terima rahmat kasih dan pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma dan alami mukjizat terbesar melalui perayaan Ekaristi. Mari kita menghidupi Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa. Ya Bapa, ajar aku untuk peka terhadap suara-Mu, bukan hanya kagum akan karya-Mu, tetapi mau taat dan setia terhadap kehendak dan rencana-Mu. Amin.